Buat cerita yang ngeri-ngeri sedap, ya, yaitu sebagai petugas KPPS, dia sempat membuka situs KPU namanya Sirekap, Sirekap ya, oke, Sirekap, dan dibuka sebelum penghitungan suara. Kita tahu bahwa penghitungan suara ini kebetulan di waktu Indonesia bagian barat ya, waktu Indonesia bagian barat. Oke. Nah, di waktu Indonesia bagian barat itu kan kita tahu bahwa semuanya sama, tapi kan Indonesia bagian timur duluan. Barat itu selesai pemungutan suara pukul 13.00 dan mulai penghitungan suara pukul 14.00. Ternyata ketika yang bersangkutan membuka situs KPU yang namanya Sirekap, ya, kurang lebih pukul 13 lebih, tapi bukan pukul 14, karena penghitungan suara kan selesainya 14 ke atas. Betapa kagetnya yang bersangkutan karena sudah ada isinya, ya, sudah ada isinya. Kan suara 207. Padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih. DPT-nya ada 250. Nah, dengan surat suara 257. Kemudian 277 paslon nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap ajukan, Bu. Ya, ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini, kita tadi udah sepakat, kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai, data tidak sesuai, dan ini terjadi hampir di semua TPS. Gitu ya. KPU ditampar balik petugas KPPS gara-gara KPU sebut kesalahan angka di Sirekap karena anggota KPPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, entah apa yang ada di benak orang-orang KPU ini. Ya, PT Epsilon Idrus menyebut anomali angka atau kesalahan angka di Sirekap karena petugas KPPS. Bayangkan para sobat, ini tuduhan-tuduhan yang amat menyakitkan bagi kawan-kawan kita petugas KPPS. Wahai petugas-petugas KPPS seluruh Indonesia, kalian dituduh oleh KPU Pusat, oleh PT Epsilon Idrus, menuduh kalian semua kalau kesalahan angka di Sirekap itu karena kalian salah input. Ini tuduhan yang teramat sangat jahat, karena kita tahu para sobat, ya, di kolom Pilpres anggota KPPS tidak bisa untuk mengotak-atik angka di sana. Sementara anggota KPPS banyak yang bingung. Kenapa bingung? Ya, dia belum menginput data, sudah tertera data di sana dengan keunggulan 02. Petugas KPPS bingung mau merevisi angka yang salah itu, tapi kolom untuk Pilpres tidak bisa diotak-atik oleh petugas KPPS. Pertanyaannya adalah, apa benar ini kesalahan anggota KPPS? Wahai PT Epsilon Idrus, wahai KPU Pusat, bukankah ini kesalahan dari Sirekap yang diduga ada algoritma tertentu untuk tujuan teramat jahat, memenangkan capres tertentu? Kan suara 207. Padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih. DPT-nya ada 250. Nah, dengan surat suara 257. Kemudian 277 paslon nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap Ajukan. Wahai orang-orang KPU Pusat, Ketua KPU, hei, jangan tidur baik. Kemudian PT Epsilon Idrus, lihat video ini. Lihat video ini, Betty. Pertanyaannya sangat mudah. Siapa yang menginput angka-angka di Sirekap?
Ini lihat, ini contoh yang sangat nyata. Petugas KPPS ini bingung. Bingung Betty, siapa yang menginput Sirekap KPU? Siapa yang menggelumbungkan suara 02? Yang milih saja, kata Mbak ini tadi 219. Yang milih, yang nyoblos 219. Dari total suara 250 sekian. Oke? Paslon 1 dapat 206. Kemudian paslon 2 menggelembung dapat 270 berapa? Artinya dari total saja sudah 2 kali lipat dari yang nyoblos Betty, hampir 490 sekian suara. Dari mana suara ini didapatkan Betty? Sekali lagi, siapa yang menginput data Sirekap Betty? Dan yang lebih aneh, KPPS ini tidak bisa membetulkan merevisi Sirekap yang salah itu. Pertanyaan berikutnya, masihkah kau masih mengatakan kesalahan angka di Sirekap karena anggota KPPS, anggota KPPS, atau anggota KPU pusat? Seperti kau Betty dan ketua KPU itu yang tak bertanggung jawab. Ya, ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini, kita tadi udah sepakat, kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai, data tidak sesuai, dan ini terjadi hampir di semua TPS. Gitu ya, data tidak sesuai, dan ini terjadi hampir di semua TPS. Gitu ya. Fakta ini benar-benar mencengangkan. Data-data kesalahan ini menurut petugas KPPS, Mbak yang bersaksi ini, ada di hampir semua TPS. Betty, ketua KPU, kau dengar bahwa kesalahan ini sebagian besar terjadi di hampir semua TPS. Dan petugas KPPS tidak mampu, tidak punya daya untuk bisa merubah, merevisi, membetulkan kesalahan data-data kau KPU pusat di Sirekap itu. Bayangkan, sekali lagi, kau akan mengelak kesalahanmu, wahai Betty, wahai ketua KPU, dengan menyalahkan anggota KPPS, sementara anggota KPPS bersaksi bahwa petugas KPPS ini tidak menginput data TPS yang dia tangani. Pertanyaan lagi, wahai KPU, siapa sih yang menginput data KPU pusat dan berdasarkan apa? Data Sirekap itu berdasarkan angka mana, Betty? Sementara yang punya TPS, petugasnya ini teriak-teriak, mau membetulkan aja nggak bisa. Jadi ini kami KPPS melaporkan kepada saksi dan Bawaslu warga supaya ini menjadi bukti. Menjadi bukti bahwa KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi kenyataan di lapangan aplikasi tidak bisa dirubah. Ya. Yang patut kita curigai adalah mengapa kolom untuk suara Pilpres tidak bisa dirubah, sementara untuk suara DPR atau DPD itu bisa direvisi, bisa dibetulkan. Kita patut curiga, jangan-jangan sudah ada algoritma dari Sirekap. Setiap tambahan angka atau suara Anies, maka suara paslon tertentu ikut melambung agar persentase kemenangan paslon 02 itu sesuai dengan quick count abal-abal 58%. Tapi salon suara manual dan yang lainnya tetap sesuai dengan kejadian di lapangan, gitu ya. Ya, jadi mohon maaf kalau nanti di kemudian hari ada perubahan, itu bukan dari KPPS ini, tapi memang aplikasi Sirekapnya ini yang aneh bin ajaib, settingan, karena melampaui. Kalau 207 ditambah 277 ditambah 7 itu udah ada berapa? Hampir 500 kurang. Sedangkan DPT kita nggak sampai segitu, gitu ya. Ternyata Betty Epson Idrus
yang menuduh KPPS atas kesalahan angka di Sirekap intelektualitasnya jauh di bawah anggota KPPS ini. Anggota KPPS ini cerdas. Mana mungkin yang nyoblos saja cuma 219 orang. Lah kok angka di Sirekap hampir 500 orang. Betty, waras kau Betty, masih menyalahkan anggota KPPS. Ya, Ya, Bu, betul. jadi bisa dipahami, bisa difoto, bisa di video. Jadi kalau nanti ada tuntutan ke kami KPPS, warga menjadi saksi. Oke ya, demikian. Tanggapan Bawaslu yang gimana tanggapannya? Bawaslu menyetujui karena Biar dia ngomong. oh iya oke Bawaslu silakan Mbak Dewi. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita kan tadi dari Ayah, videoin ya. dari awal kita kan udah sama-sama hitung DPT di TPS ini ada 200. Sebutin namanya Mbak siapa? Pertamanya. Timur duluan, Barat itu selesai pemungutan suara pukul 13.00 dan mulai penghitungan suara pukul 14.00. Ternyata ketika yang bersangkutan membuka situs KPU yang namanya Sirekap, ya, pukul kurang lebih pukul 13 lebih, betapa kagetnya yang bersangkutan karena sudah ada isinya. Ya, sudah ada isinya dan jauh sekali. Misalnya lalu dia lihat di TPS dia. Para sobat, ada kesaksian lain yang diungkapkan oleh abang kita Refli Harun, di mana petugas KPPS yang tak mau disebutkan namanya bercerita pada ahli hukum tata negara ini, TPS dia belum dimulai perhitungan suara, tapi Sirekap KPU sudah mencantumkan angka-angka kemenangan bagi paslon nomor 2. Dari mana sumber angkanya itu? Wahai Betty Epsilon Idrus dan Ketua KPU Pusat, tolong dijawab. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.